Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Mokhtar Said. Sekarang kita akan membicarakan soal teknik pembuatan penyusunan permohonan di MK maupun jawabannya ya. Ini berdasarkan sesuai dengan peraturan MK tahun nomor 6 tahun 2020. Nah, jadi posisinya itu adalah ketika kita ngomong di MK, berarti kita ngomong persoalan kuantitatif atau dokumen dan sebagainya. Kita akan pelajari ini. Nah, di sini saya langsung soal eksepsi, pokok permohonan, dan petitum. Jadi kenapa saya cantumkan dalam eksepsi? Karena biasanya itu lawan menggunakan eksepsi. Nah, maka sang pemohon itu harus detail terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan pemohon, terus kemudian tenggang waktu pengajuan. Nah pun demikian kalau kita ingin melakukan jawaban, juga harus detail dengan ini. Kemudian baru kita pokok permohonan, kemudian petitumnya. Oke, kita bahas satu persatu. Soal permohonan itu soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini soal kewenangan absolut maupun relatif. Ini tidak bisa kemudian disamaratakan. Jadi kalau soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, kita akan lihat dulu nih. Kita akan benturkan antara apakah pemohon itu sesuai dengan mengajukan ke MK itu sesuai dengan perkara tersebut sesuai dengan yang bisa ditangani oleh MK. Bisa jadi karena ini gerak cepat, para pemohon itu menggunakan beberapa dalil yang memang tidak sesuai dengan kewenangan MK. Contohnya misalkan mempersoalkan alat peraga. Nah, alat peraga ini kan atau dana kampanye. Alat peraga dan dana kampanye itu seharusnya dulu sudah ditangani oleh Bawaslu. Tapi kenapa ia mempersoalkan lagi ke MK? Nah, ini juga bisa ditangkis oleh termohon, dalam hal ini mungkin KPU. Nah, kemudian soal kedudukan pemohon. Yang namanya kedudukan pemohon itu yang memohonkan adalah pasangan calon. Yang kedua itu pemantau. Pemantau pemilu itu ketika dia itu di daerahnya itu ada salah satu pasangan calon saja. Calon tunggal bahasanya. Calon tunggal. Nah, di sini pun yang dimaksud dengan pemantau itu adalah yang terdaftar dan terakreditasi ya. Yang daftarnya kemana? Itu daftarnya ke KPU. Kalau pemilu 2019 itu daftarnya di Bawaslu. Tapi kalau di pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, wakil gubernur maupun wali kota atau bupati itu pemantau itu daftarnya di KPU. Berarti yang melakukan akreditasi itu adalah KPU itu sendiri. Nah, memang dia ada lembaga pemantau, tapi pemantau tersebut itu tidak mendaftarkan diri, maka itu bisa digagalkan. Dalam arti bisa dieksepsi, ya, bisa dieksepsi. Yang kemudian adalah soal tenggang waktu. Jadi tenggang waktu ini sudah ini ya, include di dalam Undang-Undang Pemilihan Daerah, yaitu 3 hari kerja sejak diumumkan perolehan hasil. Ingat ya, 3 hari kerja sejak diumumkan perolehan hasil. Misalkan perolehan hasil itu diumumkan jam 00 atau 24 WIB atau WITA dan sebagainya, maka lebih dari 5 menit itu sudah dihitung karena ada kata sejak. Nah, ini adalah cara dasar untuk menganalisis terkait dengan eksepsi, terkait dengan kewenangan absolut maupun relatif. Yang kedua itu soal pokok permohonan. Jadi karena yang dipersoalkan adalah soal perhitungan,
itu maka yang didalilkan di situ. Misalkan teman-teman semuanya itu mendalilkan di TPS 1 Kelurahan Rawasari Kecamatan Tembalang misalkan itu terjadi perbedaan hasil suara, hitungan suara itu beda dengan apa yang ada di dokumen yang dibuat oleh atau yang dikeluarkan oleh penyelenggara. Nah, ini soal hitung-hitungan. Jadi di sini biasanya itu pokok permohonan itu bentuknya adalah kuantitatif ya. Jadi kalau kamu mendalilkan, maka dibuktikan dengan dokumennya mana. Nah, gitu loh. Kalau di situ ada kecurangan, apa sih yang curang? Apakah KPU-nya, apakah penyelenggaranya, atau calon yang lainnya? Nah, kalau calon yang lainnya atau calon pesaingnya, maka dibuktikan curangnya di mana, buktinya apa. Nah, itu kuantitatif biasanya itu. MK mengukur di situ. Nah, yang kemudian petitum. Petitum ini sudah ada di lampiran PMK ya, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2020. Ini sudah ada di sini semuanya. Jadi menyatakan permohonan pemohon ditolak ini kalau ya, kalau ini apa namanya pihak termohon atau pihak KPU misalkan. Nah, karena permohonan yang pertama ditolak, maka yang kedua adalah menyatakan keputusan KPU adalah benar. Nah, pun demikian di pemohon. Pemohon misalkan menyatakan permohonan pemohon itu diterima, misalkan ya. Yang kedua itu adalah berarti yang B adalah menyatakan keputusan KPU adalah tidak benar. Nah, itu satu rangkaian. Jadi tidak boleh yang pertama itu berbeda dengan yang kedua. Harus secara urutan. Nah, memang ini kelihatan kelihatan mudah, tetapi ini menjadi problem. Karena yang teknis-teknis itu, yang formal-formal itu kalau tidak rinci atau tidak diperhatikan, maka substansinya pun tidak mengena. Jadi kalau dalam dunia hukum acara, di peradilan manapun, termasuk di PN, pengadilan pidana, agama, TUN maupun militer, bahkan di MK, itu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah soal yang formil-formil ini. Kalau formil-formilnya saja itu tidak terpenuhi atau bahkan tidak diperhatikan, maka saya yakin substansinya pun tidak jelas. Nah, kemudian kita akan berbicara soal kualitas alat bukti. Ingat ya, kalau kita melihat dalam skema peraturan perundang-undangan, pembuatan peraturan perundang-undangan itu ada makna kenapa klausula ini diterapkan di angka 1, kemudian di angka 2, kemudian di angka 3. Ini sistematik ini. Ini tidak bisa kemudian dibolak-balik. Berarti kalau ada diurutkan, maka urutan pertama itu adalah yang dasar, yang wajib lah, yang kemudian kedua, ketiga, keempat. Pun demikian dengan posisi kualitas alat bukti yang ada di MK. Di PMK, Peraturan MK nomor 6 tahun 2020, itu sudah jelas alat bukti itu ditingkatkan ini. Ada urutannya, nomor 1, itu alat bukti adalah surat atau tulisan. Kemudian diurutkan nomor 2, keterangan para pihak. Yang ketiga itu soal keterangan para saksi. Yang keempat, keterangan ahli. Yang kelima adalah alat bukti. Yang keenam adalah petunjuk. Nah, ini urutan ini. Urutan. Jadi kalau petunjuk kemudian dibenturkan dengan surat tulisan, maka kalau kita ngomong bahasa kasarnya kuat-kuatan, maka yang kuat adalah surat atau alat bukti berupa surat atau tulisan. Karena ini nomor 1 di kualitas alat buktinya. Nah, kalau misalkan keterangan saksi kemudian dibenturkan dengan keterangan para pihak, maka kualitasnya adalah nomor 2 yang keterangan para pihak lebih tinggi daripada keterangan para saksi. Pun demikian dengan keterangan ahli.
Karena ini sudah diurutkan ini. Jadi kalau kita urutan pertama alat buktinya adalah surat atau tulisan, maka kualitas terbaik nomor 1 itu adalah surat atau tulisan. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Soal kualitas alat bukti nomor pertama, yaitu surat atau tulisan. Di situ apa saja sih? Di situ diterangkan, ditulis bahwa satu, keputusan termohon tentang hasil rekapitulasi SK pseeking, karena harus ada penetapan. Yang kedua, tentang keputusan tentang penetapan pasangan calon. Keputusan nomor urut, berita acara, dokumen tertulis yang terkait dengan perkara objek di situ. Artinya para pemohon untuk melakukan gebrakan atau permohonan itu harus meneliti keputusan rekapitulasinya, hasil rekapitulasi bagaimana, keputusan hasil penetapan bagaimana, apakah ada persoalan atau lain sebagainya. Pun demikian dengan teman-teman termohon, dalam hal ini penyelenggara pemilu, itu juga harus saat ini harus ditata rapi secara dokumentasinya. Nah, yang kedua itu soal keterangan para pihak. Jadi keterangan para ini adalah permohonan, jawaban, dan keterangan yang disampaikan pihak terkait atau Bawaslu dan Bawaslu. Jadi dalam posisi ini Bawaslu itu masuk dalam keterangan para pihak. Begitupun dengan pihak terkait, misalkan ada 2 pasangan calon yaitu A dan B. Pasangan A yang melakukan pemohon, maka pasangan B itu menjadi pihak terkait. Nah, ini kualitas alat buktinya nomor 2. Kemudian kualitas bukti yang nomor 3, yaitu keterangan para saksi. Ini diajukan oleh pemohon, termohon maupun terkait. Nah, pertanyaannya adalah apakah penyelenggara pemilu itu bisa menjadi saksi? Kalau secara teorinya bahwa penyelenggara pemilu tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena ia adalah pelaku. Nah, pelaku itu tidak boleh menjadi saksi. Yang namanya pelaku, dia yang melaksanakan. Maka yang namanya pelaku itu, pelaku itu adalah dihitung dari ininya, dari surat atau tulisannya ini. Dihitungnya dari sini. Nah, berarti kalau tidak pelaku ya mungkin bisa dari di situ ada warga di situ, misalkan apakah di situ terjadi kekacauan atau tidak, itu bisa jadikan sebuah saksi. Yang kemudian keterangan ahli, oke, keterangan ahli bisa diajukan oleh para pihak. Para pihak tadi terkait pihak terkait maupun pemohon dan termohon. Yang kelima itu soal alat bukti lainnya. Apa itu alat bukti lainnya? Itu berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Jadi di sini teman-teman penyelenggara pemilu ya, itu harus hati-hati dalam membuat produk, surat edaran, kemudian apa lain sebagainya itu. Jadi harus hati-hati. Pemberitaan, ucapan. Jadi ucapan begini, kalau penyelenggara pemilu itu kan pejabat negara ya, maka kalau dia mengungkapkan di media itu harus hati-hati karena dalam namanya pejabat tata usaha negara itu ada gium omongannya adalah undang-undang. Nah, itu bisa dijadikan bukti. Misalkan si pemohon itu melampirkan alat bukti yang nomor 5 ini berupa berita di media gitu-gitu loh. Nah, yang keenam itu soal petunjuk. Nah, kalau petunjuk ini adalah wilayah mahkamah atau wilayah hakim. Jadi ini berdasarkan hasil pengamatan oleh hakim yang dilakukan di dalam persidangan. Kalau bahasa mudanya adalah fakta persidangan. Jadi dalam omongan teman-teman semuanya, omongan para pihak,
itu yang ada di pengadilan itu bisa jadikan sebagai petunjuk karena di situ adalah fakta diungkapkan dalam suatu ruang yang sangat resmi, maka bisa disebut sebagai fakta persidangan. Nah, mungkin sekilas ini bisa menjadi pemacu untuk belajar dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.